Jadi nomor 1, ini judulnya ya, mengetahui bagian otak yang mana yang terganggu dari gejala yang timbul dan bagaimana solusinya. Sepertinya nggak bisa selesai hari ini, jadi akan saya lanjutkan lagi di minggu depan. Ya. Slide-nya panjang banget, ya, 118 slide, ya, terlalu panjang, nggak bakal selesai. Karena nanti saya benar-benar akan on time, ya, saya jam 4 saya sudah selesai karena saya meninggalkan klinik. Oke, sebelum kita mulai, yang wajib dulu. Ini yang wajib, ya, disclaimer. Jadi sifat dari video presentasi ini adalah hanya untuk saya berbagi ilmu, ya, saya sharing pengalaman saya dalam saya melakukan terapi lah ya, membantu terapi anak-anak, ya. Sebagian besar dikatakan anak-anak yang punya masalah dengan ASD, tapi sebetulnya enggak ya, ini untuk semua anak ya. Sebetulnya ilmu yang mau saya bagikan sekarang ini lebih banyak untuk yang ya semua gangguan lah secara umum ya, enggak cuma untuk ASD, untuk semuanya. Dan video ini dimaksudkan bukan untuk menggantikan ya, menggantikan terapi yang sudah dilakukan oleh Ananda. Ya, jadi ini hanya sifatnya informasi, ya, hanya berbagi, bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk didiskusikan boleh ya, karena semua ilmu itu selalu berkembang. Tapi ya selama ini ilmu inilah yang saya pakai, yang akan mau saya sharing ke Bapak Ibu. Ya. Tetap saya ingatkan ke Bapak Ibu bahwa di dalam terapi ya, dalam protokol Dokter Ali ini, protokol Dokter Ali mulai kapan berubah nama ya? Protokol Dokter Senjaya ya. Ini tidak akan ada diagnosa. Jadi jangan pernah ya Bapak Ibu, terutama orang-orang yang baru yang nanyakan diagnosanya apa. Enggak, kita enggak akan ngasih diagnosa ya. Tapi yang kita lihat adalah masalah ya. Masalah apa yang dihadapi oleh kita, yang dihadapi oleh anak kita, masalahnya apa. Kemudian kita akan fokus mencari solusi untuk memecahkan masalah tadi. Jadi saya ulangi, jadi tidak ada diagnosa. Ya, biarinlah orang mau ngomong apa aja, ini pengobatan nggak jelas, nggak ada diagnosanya, nggak ada tujuannya, peduli amat. Ya, saya nggak peduli. Ya, kami nggak peduli. Selama kami bisa membantu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tolong kalau yang memang ingin dibantu, dengan metodenya kita, dengan protokolnya kita, tolong menyadari bahwa kami tidak akan memberikan diagnosa. Ya. Kami hanya mencari masalah apa yang timbul, yang menimbulkan gangguan pada kita, pada ananda kita. Kemudian kita akan mencari solusinya. Ya. Sedangkan progres masing-masing orang, masing-masing ananda itu tergantung banyak hal, ya macam-macam ya. Saya sudah nggak ngulang lagi ya. Progres itu tergantung apa, nggak ngulang. Sebagian besar tuh kenapa kok progresnya nggak sama? Ya kondisi setiap ananda nggak sama. Ya karena kan ada, kalau kita ngomong di apa ya, yang dibilang autis ya, dibilang autis kan terdapat gangguan ya, gangguan bicara, komunikasi itu, gangguan sosialisasi, sensori kognitif sama perilaku. Walaupun angka akademiknya sama, tapi kan komposisinya nggak ada yang sama, Bapak Ibu, bisa berubah-ubah. Walaupun itu saudara kandung, walaupun itu saudara kembar, itu juga nilainya beda, Bapak Ibu. Jadi belum tentu ada yang sama. Jadi kalau kondisinya Ananda itu beda, ya otomatis prosesnya juga beda. Ya, semuanya prosesnya beda. Salah satunya ya respon terapi ya juga beda ya. Sekarang banyak ya Bapak Ibu yang baca di postingan di mana ya terapinya sama aja kok, di dokter Ali suplemennya cuma itu aja. Kayaknya nggak usah diapa-apain juga bisa. Ya memang itu belum apa-apa Bapak Ibu. Itu baru ilmu yang kalau boleh saya katakan ya, yang saya bagikan ke Bapak Ibu di ilmu suplemen itu baru 8%. Baru 8% ya. Itu belum ada apa-apanya ya. Belum ada apa-apanya. Sama sekali nggak ada apa-apanya ya. Kelihatannya sama, kelihatannya ini ya itu belum ada apa-apanya. Ilmunya belum, itu masih dangkal banget loh ya, masih dangkal banget lah ya. Masih jauh ya, masih jauh. Makanya saya ngomong ke sahabat sekarang ya, orang tua sekarang ini, kita sudah waktunya naik kelas. Nah, sudah stop sekarang, sudah 100 orang ya, nggak bisa tambah nih kita. Ya, kita ini sudah maksimal ya. Sudah
100 orang nggak bisa nambah lagi. Nah, saya udah ngomong ke orang tua, kalian tuh udah ikut belajar sama saya udah cukup lama ya, 2-3 tahun belajar sama saya, ilmunya masih itu aja, itu udah nggak pantas gitu loh. Untuk yang baru silakan, dan mereka masih bisa akses di video ya. Saya udah capek ya, terus terang capek lah. Pengen nolong orang banyak iya, tapi capek, tenaga itu ada batasnya juga, ya saya capek. Sehingga saya banyak alihkan sekarang ke video ya. Tonton videonya yang baliknya jawab tuh capek lah Bapak Ibu. Saya minta bantuan Bapak Ibu lah ya. Kalau bisa Bapak Ibu mewakili saya menjawab ya kepada orang-orang baru tadi ya. Supaya saya bisa fokus ngajari yang 92% sisanya itu loh. Kapan saya mau ngajari Bapak Ibu? Keburu Bapak Ibu muntaber ya. Karena nggak progres lagi, Dok. Sudah stuck ya. Ya, itu yang mau saya ajarkan ya. Oke, kita fokus ya. Kita ngomong masalah-masalah ya. Jadi kita akan fokus, kita akan ngomong, kita fokus dulu ke ASD lah ya, karena kan anak kita dituduh ASD, dituduh ya. Orang lain yang bilang ASD itu karena apa ya? Sudah kita tahu lah, balik-balik diulang-ulang ini bosen ya. Gangguan bicara, komunikasi, gangguan sosialisasi, gangguan sensori kognitif, gangguan kesehatan perilaku, ya nilainya kayak gitu itu. Dari dulu ya kita pakai nyatek. Jadi ya jangan sampai ada Bapak Ibu yang ikut protokol kita tapi nggak ngerti ATEK ya, nggak mau buat laporan ATEK, nggak mau apa, ya pusing lah saya ya. Gimana caranya saya bantu ya? Males saya jawabnya ya. Kadang-kadang masih ada orang tua yang kita bilang apa ya, keras kepala lah ya, diomongin nggak kena ya. Jangan kasih saya yang ATEK itu nggak bisa dibandingkan nilainya, itu menu-menuin HP saya aja. Ya. HP saya juga ada batasnya, Bapak Ibu. Lama-lama ya hang juga ya. Udah kayak gitu otomatis saya juga males ya. Waduh, menjadi capek ya ngurusi orang-orang yang diajari gak pinter-pinter ini ya. Ya bener ya, Dokter Ali kadang-kadang ada jengkelnya juga ya, ada capeknya juga ya. Terutama kalau nggak dihargai ya oleh sahabat ya. Perjuangan kita nggak dihargai, disalahpahami, ya, dituduh yang aneh-aneh, ya, capek lah. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, tetap saya akan bantu, saya akan ngajar. Ya, sampai saya nggak kuat lagi, ya, sampai tiba waktunya saya nggak bisa ngajar lagi. Jadi yang selama ini kita buat kok di ATEK ini evaluasinya cuma ini aja. Ini enggak Bapak Ibu, ini yang memang benar yang Bapak Ibu, ini adalah hasil akhirnya. Nah, yang mau kita pelajari sekarang ini bagaimana supaya anak-anak ini bisa lulus dari ini. Jadi saya nggak akan ngomong nih, Dok, bagaimana Dok lokasinya di otak untuk menghindari kontak dengan orang lain. Enggak ada yang itu ya. Bagaimana Dok bisa lokasinya supaya bisa dada? Enggak ada ya. Kita nggak bahas ATEK sama sekali. ATEK ini adalah hasil yang Bapak Ibu lihat. Yang saya akan tunjukkan sekarang, ya kalau bisa ya, kayaknya sih nggak keburu waktunya ya. Yang akan saya tunjukkan sekarang adalah bagaimana proses ini bisa terjadi, di mana proses ini terganggu sehingga anaknya tidak bisa dada. Bagaimana caranya anaknya kenapa tidak bisa kontak mata? Ya, itu yang mau saya ajarkan. Jadi ini dilewati aja lah, ya ini ATEK ya gini-gini doang. Ini hasil akhir, ya hasilnya. Jadi misalnya hasil akhir kayak apa ya contohnya? Gini loh Dok, kita tidak tahu prosesnya. Jadi misalnya, Dok, bagaimana suaranya dokter kok bisa nyampe ke seluruh Indonesia, Dok? Ya, kenyataannya sekarang sudah nyampe ke seluruh Indonesia. Kita melewat media sosial yang namanya Zoom. Ya kan, lewat ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia mungkin. Kita bisa disaksikan, bisa ditonton, bisa didengarkan. Benar ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi apa yang menyebabkan itu sampai ke sana? Tidak tahu, Dok. Di Zoom-nya dijadikan apa? Tidak tahu, Dok. Yang kita tahu sangat superficial, Dok. Pokoknya dokter ada sinyal internet, kita ada sinyal internet, nggak tahu suara dokter dilewatkan di mana, nyantol di mana, diproses kayak apa, pokoknya saya terima sudah jadi. Nah, itulah hasil ATEK. Nah, yang kita mau ngomongin nanti yang pokoknya tidak tahu tadi itu yang mau kita bicarakan sekarang. Ya. Itu yang mau kita bahas, itu yang mau kita cari. Misalnya kayak kemarin ada pertanyaan kalau dari Bu Irma ya, Dok, anakku loh Dok, nulisnya masih belum bagus. Dok, anakku lah, itulah yang mau kita cari. Bagaimana supaya nulisnya jadi bagus. Ya, itu salah satu contoh. Ya. Oke ya. Jadi selama ini Bapak Ibu, yang sudah Bapak Ibu kerjakan, yang hasilnya menurut Bapak Ibu sangat fantastis ya. Dalam hitungan hari anaknya sudah progres. Walaupun ada yang ngomel juga, anakku nggak progres-progres.
Ya itu tadi ya, saya minta maaf ya. Ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Saya akan berusaha akan membantu semua orang ya. Ya. Jadi yang baru Bapak Ibu kerjakan itu baru saya pakai logika sederhana. Itu baru ilmu yang 8% Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. 8%. Jadi ilmu yang selama ini ada di YouTube ya biomedis yang Bapak Ibu baca videonya sampai jelek, diulang-ulang sama saya itu sampai saya bosen itu baru 8% Bapak Ibu. Ya syukur alhamdulillah ya 8% aja progresnya sudah kayak gitu ya. Apalagi yang 92% ini nanti mau kayak apa ya. Mau jadikan buku Bapak Ibu ya. Jadi ini cuman boleh dibagikan dikit-dikit tipis-tipis di tempat-tempat terpisah, nanti akan dikumpulkan ya dijadikan buku. Ya. Dan mereka maunya bukunya itu nanti langsung dibuka dijual itu 10.000 buku ya. Kalau cuma 1.000-2.000 buku mereka nggak akan buat ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Makanya kalau mereka nggak mau buat ya kita share lewat video. Kita nggak nyerah. Ya, jadi selama ini yang Bapak Ibu pakai itu baru 8% ya, belum ada apa-apanya ya. Kita lanjut lah ya. Cuma pakai logika doang, bagaimana caranya progres. Ya ini yang tak lakukan Bapak Ibu, ini pakai logika doang. Ya, jadi kita cuma ngurusi skala 4. Karena sebetulnya kalau di bidang kedokteran ya Bapak Ibu ya, di bidang medis lah kita ngomong ya, kita tuh harus mencari penyebab gangguan Bapak Ibu. Penyebab gangguannya apa? Ya, penyebab errornya apa? Ya, baru dikatakan kalau di dunia medis itu kita mengobati ya, melakukan terapi ya. Tapi kalau di tempatnya Bapak Ibu itu yang pengertiannya atau yang kita sebut pengertian sembuh ya kalau kita bisa menghilangkan penyebabnya. Makanya kalau di dunia kedokteran dinosaurus yang zaman konvensional itu, kenapa mereka nggak bisa melakukan terapi pada autism? Karena mereka tidak tahu penyebabnya autism itu apa. Ya, makanya mereka ngomong nggak bisa ngobatin. Kalau kita kan kita nggak konsentrasi di situ, Bapak Ibu. Ya, maka kita nggak ngomong autism. Kita ngomongnya adalah masalahnya apa? Tadi dari ketahuan kan yang 4 tadi kan dan variasinya kan. Oke. Nah, kemudian kita cari apa yang menyebabkan gangguan tadi. Sebetulnya yang saya ajarkan selama ini ke Bapak Ibu itu baru yang di skala 4. Ya baru di subskala 4 ya. Kadang-kadang saya ketawa ya atau ya jengkel ya ketawa ya. Orang-orang yang anaknya baru progres dikit ya, baru 3 bulan, baru 6 bulan sudah meninggalkan grup karena menganggap anaknya sudah progres ya. Ada orang-orang yang sok yakin ya dengan cuma suplementasi aja, anaknya sudah bebas, sudah masalahnya selesai, tidak perlu melakukan tes. Masalahnya anak kita itu tidak sesederhana itu. Jadi yang baru Bapak Ibu ketahui itu baru ya 8% lah. Saya itu baru bantu 8%, problemnya anak-anak kita itu baru 8%. Maka saya mengucapkan syukur kepada Tuhan ya, 8% aja sudah seperti ini ya, sudah bagus ya. Jadi yang saya benahi pertama itu ya persis kayak Bapak Ibu tadi cerita, definisi sembuhnya dokter sama definisi sembuhnya orang tua atau pasien itu beda. Kalau di dokter dikatakan sembuh itu kalau penyebabnya sudah nggak ada, itu sembuh. Kalau di pasien dikatakan sembuh itu kalau gejalanya sudah berkurang. Coba ingat kalau Bapak Ibu pergi ke dokter batuk pilek gitu. Dokter kalau lihat itu ada infeksi bakteri, infeksi virus, dikasih antivirus, dikasih antibakteri. Itu adalah untuk menghilangkan penyebab. Dan penyebabnya hilang, Bapak Ibu sembuh. Gitu. Tapi buat Bapak Ibu, ya demamnya ini loh, dok, penyakitnya itu demamnya, bukan bakterinya. Tapi buat kami itu ya demamnya ini yang bikin huru hara. Nyeri menelannya ini loh dok yang jadi masalah. Penyakitnya di situ. Jadi kalau demamnya turun dokter, kalau sudah menelan, sudah gak sakit lagi dokter, artinya saya sudah sembuh. Jadi minggu depan kalau kontrol tanya dokternya gimana. Gimana Bu, apakah sudah membaik, sudah sembuh? Saya sudah sembuh dok, demamnya sudah berkurang. Padahal berkurang ya, belum sembuh ya. Nah itu definisinya ya. Nah, yang saya kasih Bapak Ibu selama ini baru ngilangin gejala, bukan ngilangin, ngurangi gejala. Menghilangkan gejala. Jadi kalau kayak orang sakit tadi saya baru ngasih obat penurun panasnya doang. Penyebabnya belum Bapak Ibu. Jadi belum selesai. Ya. Masih error, iya. Makanya saya ngomong ke Bapak Ibu, yang jadi masalah itu di mana? Isi latek. Ya, WC atek
Dan terutama sebagian besar dari anak-anak kita, problemnya itu adalah di perilaku. Benar ya Bapak Ibu ya, di perilaku. Nah, semakin perilakunya error, ya semakin nggak bisa diapa-apain. Ya gimana mau ngajarin dok, mau anaknya 1 jam aja kejar-kejaran sama kita, nggak bisa duduk. Ya, dok. Giliran bisa duduk, anaknya nggak bisa perhatian sama kita dok. Ngelihat kita aja cuma 1 detik, 2 detik. Ya gimana mau ngajarin dok? Waktunya habis. Oke, kalau gitu saya buat anaknya tenang dulu. Nah, caranya membuat tenang, saya cari penyebabnya. Yang membuat tidak tenang itu apa? Ya 5 ini loh yang membuat tidak tenang. Alergi, patogen, neurotransmitter, hormon, sama heavy metal. Udah ya, udah paham ya? Saya nggak jelasin lagi ya.